saudara-saudara sekalian, kalian semua masyarakat Malang harus bisa membedakan mana syarif, mana sayyid, mana habib. Kalau syarif dari sayyid itu dari Hijaz yang diturunkan ke Wali Songo, kalau habaib itu dari Yaman. Yang mendatangkan habaib di Indonesia siapa? Orang Belanda. Ini fakta sejarah, bukan saya benci berhabaib. Kadang-kadang ada yang mengatakan, Gus, sampean dibenci sama habaib, buktinya apa sih? Ya sampean mengatakan habaib didatangkan oleh Belanda. Loh, saya nggak benci, ngapain saya benci ke habaib? Manfaatnya apa benci sama habaib? Emang saya benci sama habaib dapat duit? Kadang-kadang habibnya aja minta duit sama saya kok. Manfaatnya apa benci sama habaib? Emang saya benci sama habaib dapat duit? Kadang-kadang habibnya aja minta duit sama saya kok. Betul-betul. Ini fakta sejarah. Abad ke-19 habaib itu didatangkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk membungkam keturunan Wali Songo yang bentuknya sudah bentuk Jawa, bentuk Madura, bentuk Sunda. Arabnya udah hilang, maka mereka mengadakan kamuflase atas nama Zuriyatul Rasul, atas nama cucunya Rasulullah. Padahal klan Ba'alwi dari Yaman ini genetikanya sama dengan Belanda. Profesor Dr. Snoek Hogronya itu genetikanya sama dengan habibnya ente. Profesor Dr. Van der Berg Belanda genetikanya sama dengan habib yang ada di Malang. Bukan berarti saya benci apa, nggak ada benci. Cuma lagi ngomong, ente itu genetikanya Jawa, ente genetikanya Sunda, ente genetikanya Melayu, ente itu genetikanya Batak, ente itu genetikanya Madura. Benci apa? Ini fakta kok. Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Jawa, apa saya menghina sampean? Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Sunda, apa saya membenci sampean? Apa saya menghina sampean? Kalau seumpama secara genetika yang para saintis sudah menganalisa secara saintifik, para pakar keilmuan termasuk data-data manuskrip sejarah dan nasab-nasab, bukan sekedar itu, secara genetika sudah diungkap bahwa yang namanya habaib tidak bisa disebut orang Arab. Kalau Arab saja tidak bisa disebut sebagai orang Arab, apalagi sebagai zuriyah keturunan Kanjeng Nabi, jauh panggang daripada habib. Genetikanya apa? Kata para pakar genetika, mereka itu genetikanya adalah Yahudi. Sekarang ketika para pakar genetika dan saya mengatakan habaib itu adalah genetikanya Yahudi, apa berarti saya menghina habaib? Kalau Anda mengatakan saya menghina habaib, saya tanya, apa salahnya genetika? Salahnya gen apa? Sampai dari orang Jawa, genetika Jawa, salah nggak? Sampean dari genetikanya Madura, jadi orang Madura, salah nggak? Saya sampean genetikanya Sunda, salah apa nggak? Sampean itu adalah genetikanya Arab, salah apa tidak? Sampean itu genetikanya Yahudi, salah apa tidak? Saya tanya orang Malang, yang menciptakan gen itu siapa? Yang menciptakan gen itu Allah. Manusia tidak pernah titip pesan kepada Allah, ya Allah, jadikan saya, lahirkan saya jadi gen Arab. Tidak ada, itu hak Allah. Jadi artinya kalau ente tidak mengakui gen ente sendiri, sama dengan tidak mengakui kudrat iradatnya Allah. Kalau ente tidak mengakui gen ente sendiri, sama dengan tidak mengakui kudrat iradatnya Allah. Kalau saya mengatakan kalau seumpama habaib itu adalah gennya Yahudi, itu bukan berarti membenci habib, bukan berarti menghina habib, tapi itu mendudukkan habaib pada tempatnya. Jadi kalau seumpama secara ilmiah, ini namanya kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah, maka ini adalah kekuatan Allah. Kata Imam Ghazali, kekuatan ilmu adalah kekuatan Allah. Kekuatan ilmu sudah menunjukkan bahwa Anda itu genetikanya Yahudi, melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah. Gak akan menang itu. Sepintar apapun gak akan menang itu. Sok, siapa yang mau melawan? Gak akan menang. Ini bukan urusan seorang kusabas, bukan urusan seorang Kiai Imaduddin. Ini urusan Allah. Nabi Musa dengan Nabi Harun, orang yang sangat miskin, gak punya apa-apa, tapi siapa tahu dalam sejarahnya satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kekuatan Fir'aun yang maha dahsyat itu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Itu kekuatan Allah, bukan masalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini kekuatan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya yang ada di majelis ini, telah kita simak tadi uraian dari Gus Abbas. Ya, kita akan mereaksi dari apa yang disampaikan oleh Gus Abbas
penjelasannya yang sangat tegas, ya, tanpa tedeng aling-aling. Beliau ini menyatakan bahwasanya gen dari Habaib atau Ba'alwi ini sama gennya dengan Yahudi, ya, sama gennya dengan orientalis, yaitu yang kita kenal dalam sejarah yang bernama Dr. Snok Hongronye. Nah, ini beliau berpendapat demikian. Tentunya ini adalah sebuah diskusi ilmiah. Artinya apa yang beliau sampaikan boleh sepakat ataupun boleh tidak sepakat. Yang namanya sebuah diskusi ilmiah, siapapun boleh untuk menyampaikan pendapat. Ya, yang mau percaya dengan apa yang beliau sampaikan, monggo. Kalaupun tidak, ya tidak masalah. Kalau untuk saya pribadi, tentu saya tidak bisa mengatakan apakah benar bahwasanya gen Habaib atau Ba'alwi ini adalah memiliki kesamaan genetika atau DNA dengan Yahudi atau tidak. Ya, ini bukan kapasitas saya untuk menjawabnya, karena saya bukan ahli atau bukan pakar DNA, bukan pakar genetika. Ya, jadi untuk menjauhkan dari berbagai macam prasangka, tentu saya tidak bisa untuk menjawabnya sebelum nanti benar-benar terbukti apakah itu melalui tes DNA atau melalui penelitian yang lebih lanjut. Karena yang namanya sebuah diskusi ilmiah bisa menjadi sebuah fakta ataupun bisa dibantah. Artinya pendapat yang beliau sampaikan dari Gus Abbas ini salah satu tokoh yang bergabung dalam perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI atau Laskar Sabilillah. Ini jelas beliau menyatakan bahwasanya tidak ada ketersambungan nasab Ba'alwi atau Habaib ini dengan gen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa yang beliau sampaikan, beliau itu jelas menolak bahwasanya Habaib atau Ba'alwi ini dzurriyyah Rasulullah. Jadi beliau menolak itu, sehingga yang menjadi dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Wali Songo. Ya, jadi apa yang beliau sampaikan ini siapapun berhak untuk menanggapi. Yang penting dalam sebuah debat ilmiah atau diskusi ilmiah, maka kita harus menjauhkan dari perkataan-perkataan yang kotor atau perkataan yang tidak baik. Ya, harus menyampaikan dengan alasan yang juga harus ilmiah. Jadi bukan menghujat atau menghina atau mencaci maki. Karena ini sebuah penelitian, sehingga belum menjadi sebuah kesepakatan, karena kita tahu bahwasanya memang apa yang disampaikan sebuah tesis dari Kiai Imaduddin juga tidak semuanya mengakuinya. Jadi butuh sebuah proses yang panjang sampai akhirnya nanti apakah tesis dari Kiai Imaduddin Utsman ini apakah disetujui, apakah memang sesuai dengan faktanya, apakah justru malah sebaliknya. Ya, sehingga apa yang beliau sampaikan bisa diterima ataupun bisa ditolak. Untuk itu harapan kita semuanya dalam sebuah diskusi ilmiah ini hendaknya kita tetap mendahulukan pemikiran yang sehat, dengan hati yang dingin. Jangan sampai karena perbedaan pendapat apakah Habaib ini atau klan Ba'alawi ini dzurriyyah Rasulullah atau tidak, kemudian kita terpecah belah. Harapan kita semuanya silakan untuk yang pro kepada Kiai Imaduddin Utsman, yang pro kepada kelompok beliau, yaitu kelompok Gus Abbas, monggo, ataupun yang pro dengan Ba'alawi atau pro dengan Habaib, yang masih membela dengan Habaib, ya monggo silahkan. Karena setiap
masing-masing kelompok ini juga memiliki hujah yang sama-sama kuatnya, yang sama-sama argumentatif, sehingga harapan kita ke depannya nanti konflik atau polemik tentang nasabah alawi ini bisa ada titik akhirnya, bisa ada kesimpulan akhir, sehingga bisa selesai. Apapun hasilnya tentu kita sangat menunggu, ya sangat menunggu apakah nanti yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman ini ditolak secara bukti ilmiah, ataukah justru apa yang beliau perjuangkan ini sesuai dengan fakta ilmiah. Ya kita tunggu saja. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sekedar sharing saja apa yang disampaikan oleh Kiai atau Gus Abbas tadi. Siapapun yang pro silahkan, yang sepakat maupun yang tidak sepakat juga diperkenankan. Yang penting kita tetap bersatu dalam ikatan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam ikatan NKRI. Jangan sampai kita berpecah belah, saling bermusuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan ridho, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.